Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di kebaktian kita online, kebaktian Bahasa Malaysia St. Mary. Selamat kembali kepada ibadah online kita bagi saudara dan saudari yang setia, dan juga bagi saudara dan saudari yang pertama kali. Saya ucapkan selamat datang kepada kebaktian online kita. Pada hari ini juga kita ingin mengucapkan selamat Hari Ibu bagi ibu kita ataupun isteri kita ataupun emak kita dan sebagainya, mereka yang akan menyambut Hari Ibu. Kita berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati mereka supaya mereka sentiasa dilindungi oleh Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Pada pagi hari ini, kita akan meneruskan kebaktian kita dengan pembacaan permulaan, iaitu daripada kitab Habakuk, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat berbunyi demikian. Inilah perkabaran itu. Orang yang melakukan kejahatan akan binasa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kerana mereka setia kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kerana Engkau adalah Allah yang setia, sehingga pada pagi hari ini kami sempat lagi bersama-sama dalam ruangan ibadah kami dalam online ini. Terus memberkati kami Tuhan dalam kebaktian ini. Kami mohon pimpinan Tuhan pada awal sehingga akhirnya, supaya hidup kami berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudari dalam Kristus, ini waktunya kita menaikkan nama Tuhan di tempat ini. Di mana jua Anda berada, ini waktunya untuk kita memuji Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Seorang dengan setiap hati, Raja keagungan. Ayo tinggikan nama Tuhan. Kau tak biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kepunyaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, kami pasti menang ya Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Seorang dengan setiap hati, Raja
Ayo sorak-sorak bagi Tuhan kita. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan setiap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan setiap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, ya Raja, Raja keagungan, Kau Raja, Jesus, Kau Raja, Kau kami sembah, haleluya. Inilah waktunya untuk kita sujud di hadapan Tuhan. Kita meletakkan kepercayaan kita hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Mari katakan, di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, segenap hidupku untuk-Mu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya,
Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku menyembah-Mu. Ayo kita menyembah Tuhan. Ku menyembah-Mu. Angkat tanganmu. Ku menyembah-Mu. Kami sembah. Ku menyembah-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Selamanya ku hidup untuk-Mu. Selamanya kami percaya hanya padamu, oh Tuhan. Pembacaan Perjanjian Lama daripada kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga pasal yang kedua ayat yang ke-20. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang membuat khianat itu? Dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itu sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itu sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh kerana alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itu ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loloh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.
Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganga mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga suku-suku bangsa dikumpulnya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengantai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang mengaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekoyong-koyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menetapkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Tetapi engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-hayanglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaan. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata pada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu yang mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Inilah firman Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga 13. Tetapi janganlah lupa akan satu perkara ini, hai sahabat-sahabat yang aku kasihi. Di sisi Tuhan, satu hari tidak ada bezanya dengan 1000 tahun. Baginya, kedua-duanya sama sahaja. Tuhan tidak berlambat untuk melakukan apa yang sudah dijanjikannya, meskipun beberapa orang berpikiran demikian. Sebaliknya, Dia sabar terhadap kamu, kerana Dia tidak ingin sesiapa pun binasa. Dia mahu semua orang bertobat daripada dosa. Tetapi hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan bunyi gemuruh,
benda-benda di langit akan terbakar dan musnah, dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya akan lenyap. Semua itu akan dibinasakan dengan cara yang demikian. Oleh itu, bagaimana seharusnya kamu hidup? Kamu harus sentiasa hidup suci dan khas untuk Allah, sementara kamu menantikan hari apabila Allah mengadili dunia. Hendaklah kamu berusaha sebaik-baiknya untuk mempercepatkan kedatangan hari itu. Pada hari itu, langit akan terbakar dan musnah, dan benda-benda di langit akan lebur karena bahangnya. Tetapi kita menantikan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu langit baru dan bumi baru. Di situ terdapat keadilan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada pagi ini, apapun keadaan kita. Jadi pada pagi ini, saudara-saudari, kita ingin melanjutkan pelajaran kita, siri pelajaran kita dari kitab Habakuk. Seperti yang kita bacakan tadi, yaitu teks kita pada pagi ini adalah daripada 1 Habakuk pasal yang pertama, mulai daripada ayat yang ke-12, sambung pasal yang kedua sampai ayat yang ke-20. Jadi sesuai dengan teks kita pada pagi ini, saya ingin mengangkat satu tema yang berbunyi karma, minum dari cawan berisi hukuman. Saya menerangkan teks kita, saya menerangkan tema kita pada pagi ini dulu sebelum kita berdoa. Karma suatu perkataan yang sering kali kita dengar di dunia ini. Secara dasarnya karma memberi arti apa yang kita lakukan kepada orang lain pada hari ini, suatu ketika nanti, kemudian hari, akan berlaku juga kepada diri kita. Sama ada itu perbuatan jahat ataupun perbuatan baik. Jadi dalam kata yang lain, dalam konteks kejahatan, maka idea minum cawan daripada hukuman Tuhan. Dalam kata lain, minum dari cawan berisi hukuman Tuhan pasti akan datang pada diri kita. Nah, itu yang menjadi dasar idea kita melihat teks kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami pada pagi ini untuk memahami, mengerti firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau firmankan melalui Nabi Habakuk. Pada pagi ini pasal yang pertama ayat yang ke-12 sehingga pasal yang kedua ayat yang ke-20. Hamba-Mu siap sedia untuk dipakai, pakailah hamba-Mu ini untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, karma, minum dari cawan berisi hukuman, pasti akan terjadi. Ada tercatat di dalam teks kita pada pagi ini. Sebelum itu, mari kita perhatikan dahulu turutan dialog Habakuk dengan Tuhan, seperti yang kita dengar dalam khotbah kita minggu yang lalu, di dalam pasal 1, ayat 2 sampai yang ke-11. Sebenarnya, Habakuk ini satu-satunya nabi yang melihat sesuatu, yang merasa sesuatu, yang mengalami sesuatu, bukan pergi kepada rakyat untuk memberitakan firman Tuhan, nasihat, teguran firman Tuhan kepada mereka. Tetapi Habakuk, seperti yang kita tahu, satu-satunya nabi yang melihat segala sesuatu, lalu kembali kepada Tuhan untuk memberitahu Tuhan apa yang dia sedang lihat. Jadi mari kita perhatikan turutan dialog Habakuk dengan Tuhan. Di dalam pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-11, di situ kita perhatikan Habakuk membawa segala pengaduannya kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan, yaitu pengaduan Habakuk yang pertama, secara khusus di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, di mana Habakuk datang kepada Tuhan dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan saya berseru kepada Engkau. Nah, itu maksudnya dia sudah melihat banyak perkara-perkara yang jahat berlaku, penindasan berlaku,
keganasan berlaku, ketidakadilan berlaku, lalu dia sudah mulai terganggu. Dia sudah mulai tidak senang hati. Dia sangat bingung dengan apa yang keadaan berlaku. Bukan setakat melihat keadaan berlaku, tetapi dia melihat Tuhan seperti membiarkan penindasan berlaku. Itu sebabnya dia berkata, datang kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan Engkau membiarkan ini berlaku? Lalu di dalam ayat yang kedua dan 4, kita melihat Tuhan menjawab pengaduannya yang pertama. Lalu Tuhan menjawab, Habakuk, lihatlah, perhatikanlah, maka kamu akan heran dan tercengang. Nah, sebenarnya Tuhan itu tidak diam diri. Sebenarnya dia tidak mengambil sikap acuh tak acuh dengan keadaan berlaku. Dia beritahu kepada Habakuk dalam ayat yang kelima sampai yang ke-11 pasal 1. Lihatlah, perhatikanlah, maka kamu akan heran tercengang. Jadi saudara, di sini kita perhatikan lalu ayat 5 sampai 11. Tuhan akan membangkitkan kerajaan Babylon untuk datang untuk mendisiplinkan. Dalam perkataan yang lebih keras, Babylon akan dibawa Tuhan untuk mengalahkan bangsa-bangsa, termasuk Juda, yaitu negara Habakuk sendiri. Sebab di negara Habakuk inilah, di Juda inilah Habakuk melihat segala ketidakadilan berlaku, penindasan berlaku. Dan Tuhan berkata, lihat Habakuk, perhatikanlah bangsa-bangsa, saya akan membangkitkan Babylon untuk mendisiplinkan, termasuk Juda. Jadi apabila Tuhan menjawab Habakuk dengan penglihatan yang seperti itu, maka Habakuk semakin tercengang, semakin heran. Dia langsung tidak mengharapkan Tuhan akan membawa satu bangsa yang seperti Babylon untuk datang mendisiplinkan Juda. Dia mengharapkan cara Tuhan untuk mendisiplinkan Juda itu dengan cara yang dia pikirkan. Tetapi alangkah terkejutnya Habakuk apabila Tuhan berkata, oke Habakuk, saya akan membangkitkan Babylon untuk datang mendisiplinkan. Dengan respon yang seperti itu, tercengang dan heran, maka Habakuk datang lagi kepada Tuhan dengan pengaduannya yang kedua. Itu yang kita lihat daripada ayat yang ke-12 sampai yang ke-17, pasal 1. Dalam pengaduan Habakuk yang kedua, dia berkata begini, dalam ayat yang ke-12, 13. Bukankah engkau, ya Tuhan, yang Maha Kudus, matamu terlalu suci melihat kejahatan? Jadi kita dapat menyelami isi hati Habakuk dengan heran tercengangnya dengan jawaban Tuhan dalam pengaduannya yang pertama. Tuhan sudah beritahu dia, saya akan membawa Babylon. Tetapi sekarang apabila Habakuk menilai melihat jawaban Tuhan, sungguh dia tidak percaya. Maka dia berkata, alamat Tuhan, padahal kau sangat kudus, engkau sangat maha kudus, matamu terlalu suci melihat segala kejahatan. Dengan yang seperti itu, takkan kau tidak paham Tuhan, seolah Habakuk seperti itu. Membawa Babylon untuk yang jauh lebih jahat, untuk datang menyerang Juda. Lalu Tuhan menjawab dia dalam pasal yang kedua, ayat 2 sampai yang ketiga. Habakuk, tuliskanlah, ukirkanlah, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi di sini jawaban Tuhan kepada pengakuan Habakuk yang kedua ialah, Habakuk, sekarang jawaban saya ialah, saya mau engkau menuliskannya. Tuliskan dan ukirkanlah di dalam loh-loh batu, supaya semua orang dapat membaca. Supaya ada seolah-olah tulis jawaban saya ini, apa yang saya akan lakukan, tulis dalam hitam putih, black and white. Ya, bukan omong-omong saja, bukan cakap-cakap saja. Saya mau engkau menuliskan itu, supaya orang dapat membacanya. Jadi sekarang Tuhan memberitahu Habakuk, yaitu apa yang akan terjadi. Akan terjadi. Bukan Tuhan tidak peduli apa yang sedang berlaku, tetapi dia sangat peduli apa yang sedang berlaku. Sehingga dia menyuruh Habakuk untuk menulis dan mengukirkan segala yang dia ucapkan, supaya orang dapat membacanya. Nah saudara, kita sudah melihat dua dialog yang yang Habakuk dan Tuhan sedang berinteraksi dengan satu yang lain.
Habakuk datang dengan 2 pengaduan. Berapa lama lagi Tuhan? Lalu Tuhan berkata, aku akan membangkitkan Babylon. Lalu Habakuk datang lagi, berkata kepada Tuhan, kan kau Tuhan yang maha kudus, takkan kau matamu yang suci itu dapat melihat penindasan. Lalu Tuhan berkata, tuliskan apa yang aku katakan. Nah, kita dapat melihat 3 perkara di dalam pengaduan Habakuk yang kedua ini, yang kita akan belajar pada pagi ini. Dari pada ayat yang ke-12 pasal 1 sehingga pasal yang kedua ayat 1. Di situ kita perhatikan bahwa Habakuk akui dan nantikan keadilan Tuhan. Dalam kata lain, walaupun Habakuk ini macam tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan kepada dia, yang Tuhan tunjukkan kepada dia, walaupun dia tidak setuju dengan apa yang Tuhan akan lakukan, namun di dalam ayat pasal 1 ayat 12 hingga pasal 2 ayat 1, Habakuk akui dan menantikan keadilan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13, Habakuk menulis, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Di dalam bahagian pertama, ayat yang ke-13 ini, Habakuk terpaksa mengakui siapa Tuhan. Dia tahu Tuhan itu hidup. Dia berkata, mengakui akan kekudusannya, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan juga dia mengakui bahwa Tuhan memandangi baik orang jahat maupun orang yang lalim, orang yang jahat. Cuma soalannya ialah mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri. Sekali lagi Habakuk datang kepada Tuhan seperti menuduh Tuhan mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap segala kelaliman, keganasan, penindasan yang berlaku. Di sini Habakuk melihat bahwa orang yang jahat ini, Babylon tadi dalam pasal 1 tadi, dibawa oleh Tuhan untuk menelan orang yang lebih benar daripada dia. Maksudnya dia di sana adalah Juda. Jadi bagi Habakuk, mana mungkin Tuhan yang maha kudus dan suci itu membiarkan perkara ini berlaku, yaitu orang Babylon datang menyerang orang Juda. Dari perspektif dan kacamata Habakuk, orang Babylon jauh lebih jahat daripada orang Juda. Itu pandangan dia. Mari kita lihat ke semula. Mula-mulanya Habakuk tidak senang melihat apa yang terjadi dalam negara Juda. Pemimpin-pemimpin negaranya penuh dengan penindasan, kejahatan, ketidakadilan. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan, membawa segala ini kepada Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan menjawab dia, oke, saya akan membawa Babylon kepada kamu untuk mendisiplinkan kamu. Nah, Habakuk tahu siapa orang Babylon. Orang seperti dalam kita lihat dalam pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Di situ Tuhan menggariskan, menyatakan siapa orang Babylon itu, penuh dengan kekejaman. Nah, dari kacamata Habakuk sekarang, orang Babylon itu jauh lebih jahat. Mana mungkin Tuhan engkau menggunakan orang seperti itu yang jauh lebih jahat daripada orang Juda? Di sini kita lihat Habakuk tidak jujur dalam penampilannya kepada Tuhan. Tapi bagi Tuhan, baik orang Juda, baik orang Babylon, sama saja. Semua berdosa, semua melakukan penindasan. Habakuk saja yang melihat yang kelainan. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kejahatan kita, apabila kita lihat, bandingkan dengan kejahatan orang lain, selalunya kita melihat kejahatan orang lain itu lebih besar daripada kejahatan kita. Yesus berkata dalam Injilnya, berkata, kenapa kamu melihat ranting kayu di dalam mata teman kamu, padahal di dalam mata kamu ada balak yang besar? Habakuk mempunyai dosa yang seperti itu. Nah, dalam hal ini walaupun Habakuk, seperti yang saya katakan tadi, terkejut, heran, tercengang dengan jawaban Tuhan, namun dia tetap menantikan jawaban Tuhan dengan penuh harapan. Di dalam pasal 2 ayat 1 berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan
menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Walaupun demikian, Habakuk percaya kepada Tuhan, akui pada Tuhan, dan dia menanti akan jawaban Tuhan. Pelajaran bagi kita, saudara, dalam hal ini ialah Tuhan boleh pakai apa dan sesiapa saja untuk mendisiplinkan kita supaya kita bertobat dan kembali kepadanya. Kita tidak ada hak untuk komplain dengan cara Tuhan mendisiplinkan kita. Walaupun caranya itu tidak masuk akal bagi kita. Saya ambil satu contoh. Lebih 30 tahun yang lalu di Malaysia, gereja-gereja di Malaysia sukar sekali untuk bersatu di dalam pelayanan Tuhan. Gereja-gereja di Malaysia pada waktu itu terlalu mementingkan denominasi, terlalu mendenominasi, mengatakan kami ini, kami dan sebagainya. Jadi macam mana untuk menyatukan gereja di Malaysia yang kecil ini? Lalu Tuhan menggunakan cara yang menurut caranya untuk menyatukan gereja di Malaysia. Tuhan mengangkat perkara dalam negara kita Malaysia, yaitu membuat undang-undang pelarangan. Ya, undang-undang dibentuk di dalam Malaysia melarang gereja orang Kristen di Malaysia menggunakan perkataan Allah, melarang kita menggunakan perkataan-perkataan lain seperti rasul, seperti nabi, seperti doa dan sebagainya. Banyak larangan-larangan ini. Jadi apabila larangan-larangan ini dibangkit dalam negara kita, baru gereja terkejut, baru gereja terbangun. Wah, kita tak boleh pakai larangan, pakai perkataan-perkataan ini. Atas sebab larangan ini maka gereja bangun dan sedar. Lalu hari ini kita dapat melihat gereja sekarang tidak mementingkan denominasi sekarang. Bersatu untuk menegakkan keadilan. Nah, kadang-kadang Tuhan melakukan perkara seperti itu di dalam hidup kita. Dia menggunakan orang yang kita tak suka sebenarnya untuk menegur kita, mendisiplinkan kita, untuk memalukan kita. Jadi saudara, Tuhan dapat melakukan apa saja, sesiapa saja untuk mendisiplinkan kita. Lalu poin yang kita yang kedua, didapat dalam ayat yang kedua hingga pasal yang keempat, pasal 2. Yaitu Tuhan memberi keyakinan. Yaitu kejahatan dan dosa pasti akan mendapat hukuman. Nah, di dalam ayat kedua dan 4 ini Tuhan memberitahu Habakuk, kan dia suruh dia menuliskan tadi, tuliskanlah, ukirkanlah, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi Tuhan mau supaya Yakub menuliskan supaya menjadi black and white, supaya menjadi hitam dan putih, seperti yang kita baca pada hari ini. Apa yang Habakuk harus tulis untuk meyakinkan bahwa perkara-perkara yang jahat, penindas-penindas, orang yang melakukan keganasan tidak akan terlepas daripada hukuman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan pasti mereka itu akan dihukum. Tolong tuliskan, nyatakan supaya orang tidak lupa, supaya orang dapat membacanya. Nah, dalam inti apa yang ditulis dan diukirkan itu ialah saatnya akan tiba. Kedua, bersegera menuju kesudahannya. Ketiga, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang keempat, orang yang melakukan kejahatan akan binasa. Nah, semua itu ada di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat. Inilah keyakinan yang Tuhan berikan kepada Habakuk yang datang mengadu, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak peduli, mengadu bahwa Tuhan itu tidak ambil tindakan kepada orang yang jahat. Tetapi sekarang Tuhan berkata kepada Habakuk, Habakuk, tuliskan apa yang saya akan lakukan. Mereka pasti akan dihukum, orang-orang jahat. Jadi dalam ayat yang keempat, digumulkan sebagai ayat berikut. Ayat yang paling penting di dalam Alkitab, yaitu orang yang jahat tidak akan selamat. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Jadi saudara, pasal 2 ayat keempat adalah salah satu daripada ayat yang paling dasar, yang umum, paling penting di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Orang yang jahat tidak akan selamat. Jadi Habakuk apabila dia menulis hari ini, dia tersentuh hatinya. Rupa-rupanya Tuhan tidak akan melepaskan orang jahat. Cuma tunggu masa saja bagi mereka untuk dihukum. Nah, jadi orang jahat itu pasti akan dihukum. Tetapi orang yang benar, orang di dalam terjemahan yang lain dikatakan orang yang benar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang seperti saya tulis di sini ialah orang yang melakukan kehendak Allah
akan hidup karena kesetiaan kita. Jadi oleh demikian, orang Babylon yang bertuhankan kekuatannya itu sendiri akan musnah. Sebab mereka adalah orang jahat, pasti mereka tidak akan selamat. Jadi karena mereka bertuhankan kekuatan mereka, yang mereka tuhankan itu juga yang akhirnya yang akan membawa kepada kemusnahan mereka. Nah, kita tahu dalam sejarah Babylon yang begitu megah, begitu sombong, bermegah dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mempunyai kota yang begitu besar, dinding kota mereka sangat tinggi dan tebal. Mereka bangga dengan hal itu, tetapi hal kekuatan mereka yang mereka banggakan itu juga yang akan membawa kepada kehancuran mereka. Nah, pelajaran kita saudara dalam teks ini, bagian ini, ialah kita perlu percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak memahami kenapa sesuatu peristiwa ataupun sesuatu kejadian itu berlaku. Terutamanya yang tidak menyenangkan. Ya, kita tidak akan paham. Banyak peristiwa-peristiwa, banyak kejadian-kejadian yang berlaku di dunia ini, baik menyeluruh, baik yang umum, baik yang pribadi berlaku dalam hidup kita. Kita tidak paham. Seperti Habakuk, kita akan datang kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita tak paham. Tapi kita perlu percaya kepada Tuhan. Sebab keyakinan kita, seperti yang Habakuk tulis untuk kita. Ingat, orang benar akan hidup oleh percaya dan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh demikian, saudara, kita perlu belajar untuk tetap setia hidup benar. Walaupun angin taufan, kejahatan, penindasan yang di luar sana boleh mengganggu kita hidup, tetapi setialah kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan meyakinkan kita di sini bahwa kita yang hidup dengan benar akan diselamatkan. Poin kita yang terakhir, yaitu dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-20. Saya mengutip ayat yang ke-16 sebagai poin yang ketiga ini, yaitu minum dari cawan yang berisi hukuman Tuhan. Inilah karmanya, saudara. Ya, baik orang jahat di Juda, baik orang Babylon yang jahat, yang bermegah, yang seperti menang setiap hari, mereka jahat, mereka ganas, nampaknya mereka akan menang. Tetapi Tuhan berkata dalam ayat yang sebelum ini tadi bahwa mereka juga akan dihukum. Saatnya saja belum datang. Jadi oleh demikian, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-16, berkata, sekarang tibalah giliranmu untuk dipermalukan, dan bukan untuk dihormati. Kehormatanmu akan berubah menjadi kehinaan. Tuhan akan memaksa engkau minum dari cawan yang berisi hukuman bagimu. Engkau akan minum dan terhuyung-huyung. Ini karma. Sekarang sudah tiba giliranmu untuk merasa penindasan. Sekarang giliranmu untuk merasa bagaimana untuk diseksa. Jadi saudara, di dalam Alkitab walaupun tidak ada perkataan karma, tetapi ada pembalasan, saudara. Ini dalam ayat yang ke-16 ini. Tuhan akan memaksa engkau minum dari cawan yang berisi hukuman bagimu. Nah, kita telah banyak belajar tentang cawan hukuman Tuhan ini. Ya, cawan yang Tuhan akan beri ini selalu berkaitan dengan penderitaan, hukuman. Masih ingat kita pada Good Friday? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia coba beritahu Bapaknya. Dia berkata di dalam doanya, Tuhan, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan itu siapa yang berani meminumnya? Cawan penderitaan. Cawan penghukuman. Jadi di Taman Getsemani, sepatutnya kita yang minum cawan itu oleh karena kejahatan kita. Tetapi Tuhan, Bapa di surga itu, memberi cawan penderitaan itu, cawan hukuman itu ke atas anaknya. Jadi anaknya ini, yaitu Yesus Kristus lah yang meminum cawan penghukuman ini. Dia menderita bagi pihak kita. Dia mati bagi pihak kita. Tetapi dalam teks kita pada hari ini, orang jahat seperti orang Juda, seperti orang Babylon, Tuhan berkata, tidak ada yang akan minum itu lagi. Kamu yang akan meminumnya. Sekarang tiba giliran bagi kamu untuk dipermalukan. Nah, itu yang dicatatkan oleh Habakuk. Tuhan suruh dia menulis dan pasti akan terjadi. Karma akan datang kepada orang Babylon.
Nah, perlu juga kita melihat kejahatan Babylon. Kejahatan Babylon ialah ada 5. 1. Kekuasaan ataupun cinta dan mengejar kekuasaan, kekayaan. Jadi dalam hal ini orang Babylon sangat gila kuasa. Mereka sangat cinta, gila kuasa, lalu mereka mengejarnya. Bagaimana? Kekuasaan. Mereka merampas milik orang. Mereka berkuasa. Oleh karena mereka berkuasa, dan hanya dengan berkuasa saja mereka dapat merampas hak milik orang. Oh, betapa jahatnya orang Babylon. Ya, kita tak perlu lihat Babylon zaman dulu. Ada orang berkuasa pada ini. Apabila mereka patutlah orang gila kuasa, merebut takhta kuasa, supaya apabila mereka berkuasa, mereka akan dapat merampas milik orang. Di dalam ayat yang ke-6, tetapi semua yang ditaklukkannya itu akan menyindir dan mengolok-oloknya. Mereka akan berkata, terkutuklah engkau sebab menimbun barang yang bukan milikmu. Berapa lama lagi engkau memperkayakan dirimu dengan memaksa orang-orang yang berhutang kepadamu untuk membayar hutang mereka. Nah, orang Babylon ini seperti pengurup uang. Along orang kata pada hari ini. Ya, mereka memberi pinjaman kepada orang, lalu mereka letakkan bunga yang begitu tinggi. Dan untuk mendapat balik, mereka memaksa orang untuk membayarnya. Nah, kalau orang tak dapat bayar, mereka akan merampas segala harta. Ini kuasa. Ya, banyak kuasa digunakan, salah guna kuasa. Selain daripada gila dengan kekuasaan, mereka juga mengumpul kekayaan, ya, dengan cara tidak jujur. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat orang kaya, kita berpikir, bagaimana orang itu jadi kaya, ya. Kadang-kadang kita melihat orang punya banyak kereta, lalu kita pikir bagaimana orang itu dapat mengumpul banyak harta dan sebagainya, kan. Jadi di dalam teks ini, di dalam orang Babylon ini, mereka menjadi kaya dengan tidak jujur. Dalam kata lain, cara mereka mendapat kekayaan mereka itu dengan cara yang tidak jujur. Ayat yang ke-9. Terkutuklah engkau memperkaya keluargamu dengan keuntungan yang kau peroleh secara kejam, supaya rumahmu sendiri aman dan terhindar dari kesusahan dan bencana. Jadi itu satu kesalahan, ya, dosa. Yang ketiga, yaitu dalam ayat kalau sampai 20, pemusnahan, kekejaman, penyembahan berhala. Pemusnahan, yaitu mereka pembunuh. Dalam ayat yang ke-12, terkutuklah engkau mendirikan kota atas dasar kejahatan dan membangunnya dengan pembunuhan. Jadi dalam mereka mengumpul segala kekuasaan dan juga kekayaan mereka melakukannya atas dasar kekejaman dan pembunuhan. Merampas hak milik orang tanpa ada belas kasihan. Jadi seolah-olah apa yang mereka miliki itu akan berteriak kepada mereka, tempat kau diam ini kan karena kau memperolehinya berdasarkan keganasan. Jadi orang Babylon ini penuh dengan pemusnahan. Mereka pembunuh. Kejahatan yang keempat adalah orang Babylon ini sangat kejam. Ayat yang ke-15. Terkutuklah engkau menghina dan mempermalukan tetangga-tetanggamu. Engkau buat mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jadi disinilah apabila mereka berjalan, apabila mereka memerangi bangsa-bangsa, mereka begitu kejam. Kekejaman mereka itu umpama membuat orang mabuk. Apabila mereka membinasakan orang, membinasakan segala-galanya, orang yang mereka binasakan itu, yang mereka kalahkan itu, tidak tentu arah sudah hidup mereka. Jadi membuat orang terhuyung-hayang, mempermalukan mereka, dan sebagainya. Kejahatan, kekejaman yang luar biasa oleh Babylon. Nah, inilah bangsa yang dibawa oleh Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa, termasuk Juda. Itu sebabnya Habakuk sangat heran dan terkejut. Yang kelima, kejahatan mereka yang kelima, yaitu mereka menyembah berhala. Dalam ayat yang ke-19, celakalah ia yang berkata kepada sepotong kayu, bangunlah, dan kepada batu bisu, bangkitlah. Dapatkah ia memberi pengajaran? Lihatlah, ia dilapisi dengan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Jadi ini lagi satu hal yang sangat menjijik di mata Tuhan. Apabila orang Babylon ini datang mengalahkan bangsa-bangsa, ini membuat mereka lebih yakin kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka itu kan dia berbuat daripada kayu dan batu, mereka mengukirkannya. Jadi apabila mereka datang menyerang bangsa-bangsa, termasuk Juda, itu memberi keyakinan kepada Babylon bahwa Tuhan mereka itu benar, Tuhan mereka itu hidup. Tetapi di mata Tuhan melihat itu suatu hal yang sangat menjijikkan. Celakalah yang berkata kepada sepotong kayu, bangkitlah, dan kepada batu bisu, bangkitlah. Saudara, mungkin pada hari ini kita tidak mempunyai
berhala-berhala untuk disembah. Tetapi banyak berhala-berhala kita yang kita bergantung kepadanya, percaya kepadanya. Contohnya, kita terlalu percaya kepada kekayaan, seolah-olah kekayaan itu dapat melanjutkan umur kita dan sebagainya. Lihat saja pada hari ini, waktu pandemik berlaku di seluruh dunia. Pandemik tidak peduli, tidak mengira orang kaya dan miskin. Semuanya kena, semuanya bingung, semuanya resah dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan berkata, celakalah orang yang percaya kepada berhala-berhala yang seperti itu. Jadi saudara, Babylon menawan bangsa-bangsa dengan memusnahkan segala-galanya perjalanannya. Tuhan menghukum dengan berkata, seperti yang kita bacakan tadi, sekarang tiba giliranmu untuk dipermalukan, dan bukan untuk dihormati. Kehormatanmu akan berubah menjadi hinaan. Tuhan akan memaksa engkau minum dari cawan yang berisi hukuman bagimu. Engkau akan minum dan terhuyung-huyung. Memang benar Tuhan. Penggenapan kepada ayat ini terjadi 70 tahun selepas Juda dihancurkan. Ya, kita boleh baca itu di dalam Daniel. Sebenarnya Babylon itu hancur, diserang oleh kerajaan Persia. Kebetulan pada waktu Persia menyerang itu, Babylon sedang pesta minum mabuk. Masih ingat kita dalam cerita Daniel, raja mereka yang bernama Raja Belshazzar meminta untuk membawa segala perkakas, cangkir-cangkir, cup-cup yang dibawa oleh Babylon dari rumah Tuhan. Dipakai untuk minum. Itu penghinaan yang luar biasa. Waktu mereka sedang minum daripada perkakas-perkakas dari rumah Tuhan itu, tiba-tiba Raja Belshazzar melihat satu jari menulis di dinding, Mene, Mene, Tekel, dikata di sana. Artinya kerjaanmu sudah siap untuk dihancurkan. Jadi benar kata firman Tuhan, karma akan datang. Dan sekarang 70 tahun selepas Juda dihancurkan, Babylon menerima karmanya sendiri. Bila mana orang Persia datang menyerang mereka dan menghancurkan kota Babylon yang sangat mereka sombongkan. Nah, pelajaran bagi kita saudara, Tuhan tidak membiarkan kejahatan terlepas dari pandangan dan hukumannya. Orang yang melakukan kejahatan pasti akan minum dari cawan hukuman Tuhan. Dunia Habakuk dan dunia kita hari ini sama saja. Banyak kejahatan, banyak keganasan, penindasan berluasa. Lalu kita yang hidup ini terjepit dan dalam kesesakan. Namun ingat saudara, dalam ayat yang ke-20 yang terakhir pada pagi ini, Tuhan ada di dalam rumahnya yang suci. Dia bukan patung yang diukir oleh tangan kita. Dia bukan suatu berhala yang diukir dari patung kayu dan batu. Tuhan ada di dalam rumahnya. Waktu kita sedang berdiri, waktu kita sedang duduk, waktu di mana-mana, waktu kita sedang beribadah pada pagi ini, dimanapun kita sedang berada, di rumah dan sebagainya, dalam pandemik ini, ingat, Tuhan kita itu hidup. Dia sedang memperhatikan kita. Walaupun dunia tidak menentu, walaupun dunia berteriak tidak menentu, tetapi Tuhan kita hidup, saudara. Alangkah baiknya kita juga seperti Habakuk. Apabila Habakuk disuruh menulis hari ini, bayangkan tangannya yang menulis. Waktu Tuhan mengucapkannya, dia menuliskannya. Dia dapat merasakan betapa kecilnya dia di mata Tuhan. Itu sebabnya nanti pasal yang ketiga, teks yang kita akan baca minggu depan, adalah sebuah lagu itu sebenarnya. Pasal yang ketiga adalah sebuah lagu pujian Habakuk. Mengartikan, mengaplikasikan apa yang Tuhan telah lakukan bagi umat Israel. Dia menyanyikan itu. Nah, aplikasi bagi kita pada pagi ini satu saja saudara, yaitu kalau begitu, walaupun keadaan tidak begitu menyenangkan di dunia ini, Tuhan berkata, hendaklah semua orang diam di bumi ini, berdiam diri di hadapannya. Ya saudara, mari kita belajar berdiam diri. Berdiam diri itu rasa tunduk kita pada Tuhan. Rasa sedarnya Tuhan gitu hidup. Ya, kita tutup mata kita. Masih juga kita terganggu dengan segala porak-poranda berlaku di dunia ini. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Sebenarnya Tuhan itu peduli, saudara. Dalam keadaan pandemik sekarang, Tuhan itu sangat peduli. Tak perlu kita resah, tak perlu kita gelisah. Tuhan berkata kepada kita pada pagi ini, tengok saya hidup. Hendaklah semua orang di bumi ini berdiam di hadapannya.
Nah, itu yang kita mau lakukan mulai sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau hidup. Engkau telah menuliskannya bagi kami. Dari muka pertama kitab sampai di muka akhir Alkitab, kami melihat Engkau hidup. Engkau tidak bersikap acuh tak acuh. Kami sebagai manusia saja yang merasakan tidak tentram, oleh karena kami kurang iman. Tetapi setelah kami membaca kitab Habakuk sampai hari ini, kami tahu Engkau bukan Tuhan yang mati. Engkau bukan Tuhan yang diukil oleh tangan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan jika kami sangat bergantung kepada kekuatan diri kami sendiri. Biarlah kami mengakui dan menanti akan jawaban-Mu. Orang jahat, orang yang penuh peninasan di dunia ini, memang seperti menang setiap hari. Seolah-olah mereka akan menang untuk selama-lamanya. Tetapi di mata-Mu Tuhan, akan ada datang masanya bagi mereka. Akan minum dari cawan yang berisi hukuman daripada Engkau. Oleh demikian Tuhan, kami orang yang benar seperti kata Engkau. Kami akan hidup oleh iman dan kesetiaan kami. Ajar kami sekarang Tuhan, untuk berharap dan berdiam diri di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertarung nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya.
sanjara kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Jemaat, seterusnya mari kita bersama-sama meneguhkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami juga mau mengakui segala kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami Bapa, dan layakkanlah kami Bapa untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran demi anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Bapa di syurga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk dunia kami. Yang pada saat ini Tuhan dilanda virus COVID-19. Kami mohon Bapa, Engkau menolong kami untuk memusnahkan virus ini. Kami percaya hanya kuasa-Mu saja Bapa yang dapat memusnahkan virus ini Tuhan. Bapa di syurga, kami juga berdoa agar vaksin yang sedia ada mampu untuk menyelamatkan lebih ramai orang supaya tidak dijangkiti oleh virus ini. Kami mohon agar vaksin yang ada juga Tuhan sesuai dengan tubuh manusia dan tiada komplikasi atau kesan yang memudaratkan kepada tubuh manusia. Bapa di syurga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami Malaysia. Tolonglah Bapa agar pihak pemerintah negara kami dapat mengendalikan masalah virus COVID-19 ini dengan baik. Berikan kepada pihak pemerintah negara kami Bapa kebijaksanaan dan hikmat untuk mentadbir negara ini agar ekonomi negara dan juga kesejahteraan rakyat dapat terjaga Tuhan. Bapa di syurga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Saint Mary, khusus untuk pelayanan bahasa Malaysia. Berikanlah hikmat dan juga semangat yang padu kepada Reverend Iben, Pastor Michael, Pastor Frankie, Leader Romeo, dan semua staf pelayanan BM, agar kami semua bersatu hati dan bekerjasama untuk melayani umat Tuhan di gereja kami Tuhan. Dan kami berdoa
supaya firman-Mu juga Tuhan dapat disampaikan kepada semua orang melalui ibadah online ini. Oleh itu Tuhan, kami berdoa, berikanlah Reverend Iben kesehatan yang baik dan berikan dia Tuhan juga kebijaksanaan untuk membimbing umat-Mu Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk jemaat di Saint Mary yang sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau melawat dan merawat sakit penyakit kami Bapa. Teguhkanlah iman kami dan kami mohon Roh Kudus-Mu sentiasa memberikan kami penghiburan dan sukacita di masa kami melalui masa yang sukar dalam hidup kami, terutama dalam masa getir pandemi COVID-19 ini Bapa. Bapa di syurga, kami juga mau berdoa untuk semua ibu-ibu di Saint Mary dan di seluruh dunia. Sempena Hari Ibu ini Tuhan, kami berdoa, berikanlah para ibu-ibu kekuatan, tetap cekal dan lemah lembut untuk melayani keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini. Bapa di syurga, kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan semua ini, bahan doa ini Tuhan, hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami menyerahkan semua doa ini. Amin. Jemaat, seterusnya kita bersama-sama mengaku dosa kita bersama-sama dalam akuan dosa. Bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampuni kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi kita, membebaskan kita dari segala dosa kita, melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Mari kita bersama-sama dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui doa syukur bersama-sama. Tuhan kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucap terima kasih kepada-Mu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan karuniakanlah kami kekuatan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Salam jemaat. Setelah kita beribadah, ada dua pengumuman saja pada pagi ini. Jadi kita menyambut dulu kita yang pertama kali mengikut ibadah kita pada pagi ini, dimanapun kalian sedang berada. Lebih-lebih lagi kepada kamu yang pertama kali ikut ibadah ini. Dan salam untuk kita semua, dan Tuhan menyertai kita semua.
Kita berharap kita telah diberkati dengan ibadah kita bersama-sama. Jadi jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pengumuman yang pertama pada pagi ini ialah ingin mengumumkan kali yang kedua pernikahan di antara Frederick Terence, anak Jabong, dengan Adality Tusli. Saya sekali lagi mengumumkan pernikahan di antara Frederick Terence, anak Jabong, dan juga Adality Tusli yang akan direncana berlangsung di gereja St. Michael's and All Angels di Sandakan pada 5 Jun akan datang. Jadi saudara jemaat, terutamanya jemaat di St. Mary, jika ada sebab kenapa Frederick dengan Adality ini tidak dapat dinikahi, sila menghubungi saya dan menyatakan sebab-sebab kenapa keduanya tidak dapat dinikahi. Jadi minggu depan kita akan mengumumkan, tidak ada halangan, pengumuman yang ketiga. Lalu yang seterusnya, jemaat, ini kali pertama kita kembali semula ibadah rakaman seluruhnya. Jadi kita tidak berada di gereja pada hari ini, semuanya kita lakukan rakaman dan online pada pagi ini. Jadi kami sangat bersyukur kepada semua kita yang terlibat di dalam menjayakan ibadah kita. Terima kasih karena masa kamu, tenaga kamu untuk mempersiapkan diri dan membuat rakaman sehingga susunan atur cara ibadah kita pada pagi ini berjalan dengan baik. Jadi saudara, itu saja pengumuman kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita terus naikkan pujian kepada Tuhan. Kita terus letakkan juga kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dasar iman kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh,
percaya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba masa kita bersurai ataupun menutup ibadah kita. Tetapi sebelum kita menutup ibadah kita, terimalah berkat dan pengutusan. Jemaat, sentosa Tuhan yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Tuhan, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Tuhan yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Kita jumpa lagi di Ahad ke depan.